Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, selamat datang di Femi Rianti Podcast. Aku akan berbagi informasi yang bermanfaat ke teman-teman semua seputar customer service, self-development, dan masih banyak lagi. Pastinya aku ingin berbagi pengalaman positif dan pengen sama-sama belajar dengan kalian juga loh. Oh iya, bagi kamu yang sibuk, aku buat ringkasan di menit terakhir sehingga kamu tetap bisa dapetin manfaatnya. Untuk itu, follow Instagram Femi R dan tips service atau mungkin ada saran, aku bawain tema lain apa, silakan komen ya. Ayo, sebelum dengerin, klik tombol like and subscribe ya. Happy listening! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mentari. Halo Teh Femi, waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. WFH nih semakin banyak makan nih pasti. Pasti ya, semakin banyak makan. Dan nanti kalau udah new normal akan kembali lagi pukul-pukulan gak tuh? Kayaknya pengen banget, soalnya nih selama di rumah kerjanya tidur, gak mandi gitu. Aduh, pokoknya tidak sehat sekali lah. No comment. Oke guys. Jangan di komen. Iya. Oke guys, kali ini aku bukan kedapatan ya, this is very special guest for me karena dia cantik banget sebenarnya ya. Dia aslinya cantik banget ya. Namanya Mentari Gantina Putri Novel ya. Iya. Nah, ini Mojang Sukabumi ya Teh ya. Tahun 2011, sudah lama banget. Catet tanggal lahirnya ya, 14 Maret tahun gitu ya. Tahu aja, jangan disebut. Terus, soalnya kalau disebut orang nggak nyangka Teh. Masa? Orang pasti kiranya aku masih 20 tahun, 21 gitu. Emang gitu udah baby face mukanya juga dah. Makanya jadi biarin aja. Jadi kayak anak kuliahan beneran ya, padahal mah udah lulus lama gitu ya. Udah lama. Udah lulus lama. Lulusan dari Universitas Indonesia ya, hubungannya apa ini? Hubungan studinya hubungan internasional. Iya, hubungan internasional. Hubungan internasional. Nah, Teteh Mentari ini seorang aktris, penyanyi, pembicara, dan model gitu ya. Awal berkarir di model dari Miss Indonesia 2015 ya Teh? Iya, tahun 2015 pertama aku ikutan beauty pageant. Okay. Tapi kalau pertama awal-awal sih kayak beauty pageant kecil-kecilannya itu waktu pas tahun 2011 ikutan Mojang Jajaka itu. Oh iya. Pertama kali aku mengawali itu sebagai beauty pageant. Iya, dunia gitulah, dunia kontes kecantikan. Kecantikan. Terus nextnya Teteh masuk ke kontes kecantikan Miss Grand Indonesia ya tahun 2018. Iya. Bener. Nah abis itu baru dia berkarir ya. Langsung dan sempat merilis single kolaborasi ya dengan Eka Gustinawa ya. Iya, bener pernah. 2017 judulnya Entah Sampai Kapan gitu, bukan ya? Itu rada galau, sebenernya lagunya ngebeat deh. Ngebeat ya? Punten ya, Kang Eka punten. Gak apa-apa, jadi justru lagu Entah Sampai Kapan galau, tapi dibawainnya ceritanya ngebeat. Oh siap. Nah kemudian Teteh Mentari memulai karirnya di dunia akting yang berperan sebagai Alika dalam film karya Raditya Dika yang berjudul Single 2 pada tahun 2019. Berarti kemarin ya? Betul sekali. Iya, tahun kemarin. Tahun kemarin rilis, lebaran tahun kemarin pas. Oh udah setahun ya? Setahun. Ya, nah di tengah aktivitasnya Teteh Mentari aktif menjadi pembicara di berbagai sosial event ya untuk anak muda dan perempuan. Jadi spesifikasinya guys ini young anak-anak muda. Emang dia juga masih muda lagi. Pas kan kalau umur aku segini berarti buat anak muda tuh kayak anak SMA kuliah gitu kan, berarti aku bisa jadi kakaknya mereka gitu. Iya. Terus juga dengar-dengar mau ngerilis album ya. Aduh, nah sebenarnya yang udah pasti ini single yang terdekat. Album tuh pasti pengen. Tapi aku udah nggak berani banyak menentukan sesuatu gitu karena beberapa tahun terakhir tuh merencanakan A, B, C, ternyata kehidupan itu berjalannya tidak sesuai gitu. Jadi jadi yang deket-deket
dulu deh, yang deket-deket dulu single tuh udah pasti gitu, karena ini udah lagi proses finishing semua. Nah kalau album plan pasti ada, tapi rilisnya nanti dulu, kalau udah siap baru aku bilang oke, aku mau rilis album. Oke. Jadi album yang paling deket tuh kapan kira-kira? Bukan album, sorry, single. Single ya, harusnya sih harusnya bulan depan sih udah bisa dirilis, tapi ini lagi tahap finishing kan, terus karena corona jadi banyak change of plan, kerjanya juga jadi nggak bisa seefektif dan secepat sebelumnya, jadi ya banyak kadang-kadang aduh gini, jadi itu pengennya sih harusnya sih sekarang tuh udah pengen rilis, tapi karena banyak tertunda, jadi mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi lah maksimal. Iya. Gitu. Nah, justru itu challenging bagi semua umat manusia di seluruh dunia ya. Kita udah buat plan, bener nggak? Aku udah kontrak setahun, tiba-tiba just nggak jadi gitu kan? Iya. Aduh, jadi, apalagi sebenarnya rencana aku pengen bikin musik gitu, karya itu udah dari beberapa tahun yang lalu selalu ada aja kayak nggak jadi atau apa gitu. Jadi memang sudah rencana Allahnya begitu sih gitu. Akunya juga belajar banyak gitu. Cuman makanya kalau ditanya mau rilis album sekarang, aduh ini ya, kemarin juga beberapa tahun lalu aku udah sempet ngekonsep, tahu-tahu tiba-tiba berubah rencana gitu. Jadi dijalanin dulu, tapi yang paling dekat single sih. Single ya. Amin. Nah, kita kan ntar lagi mau new normal nih ya. Kita lagi mau new normal. Jadi orang tuh pasti sekarang lagi mapping plans gitu ya, buat effectivity schedule dan real actionnya mereka gitu kan. Nah, sebagai peranan Teteh Mentari ini ya, khususnya untuk anak-anak muda nih ya gitu kan. Anak-anak muda juga kan harusnya lebih punya mental yang siap ya, karena mereka masih punya fisik yang bagus ya tentunya ya. Kalau orang tua punya banyak plan gitu, tapi udah tua kan juga nggak boleh keluar banyak-banyak. Iya. Mengurangi resiko ya. Betul. Jadi di sini aku pengen coba share dari Teteh Mentari ya, dengan topiknya ini kita spirit nih teman-teman Teteh Mentari dan anak muda, tetap terus untuk keep optimism sekali ya, optimis gitu dalam mencapai semua cita-citanya gitu ya. Jadi kita tetap harus no mellow lah at the new normal gitu. Masih banyak harapan-harapan di masa depan yang bisa kita raih sama-sama gitu. Iya. Betul kan? Ya sekarang teman-teman nih pastinya mikir gini, aduh aku mau ngapain. Pasti mereka punya masing-masing lah ya, punya masing-masing porsi dan keunikan talentednya gitu kan ya. Mau jadi penyanyi kayak ada juga yang pengen mungkin jadi desain grafis gitu kan ya. Ada, karena Teteh kan belajar, saya kan ngajar di Sives ya, menari ya. Jadi dari seluruh Nusantara itu banyak banget cita-cita itu, bukan selalu jadi dokter, bukan selalu jadi soldier, polisi, enggak. Ternyata mereka banyak banget asli yang nggak pernah kadang-kadang aku pikirin gitu ya. Dan itu bisa berbuah gitu, matang nanti di masa depan gitu. Nah jadi kan masing-masing ada porsinya nih. Cuman aku pengen kesediaan Teteh Mentari untuk bercerita nih ya, bahwa untuk mencapai cita-cita yang sekarang udah insya Allah alhamdulillah udah Teteh Mentari capai lah ya gitu ya. Sebenarnya kan? Sebenarnya kalau kita berbicaranya masih ongoing semua sih ya. Betul. Tapi Teteh Mentari kan sekarang umurnya di sini nih, now. Tapi in the past, in the before 15 tahun yang lalu mungkin kan ya. Pasti aku pengennya jadi misalnya Miss Grand Indonesia gitu. Iya. Ini udah tercapai gitu kan. Iya sih. Bener nggak ya? Terus udah gitu aku pengen ini, taunya sekarang udah tercapai gitu dah. Karena keinginan manusia kan motivasinya selalu ada terus selagi dia masih ada di muka bumi ya gitu. Tapi kalau kita bicara Teh Mentari yang 15 tahun yang lalu, sekarang semuanya ternyata udah tercapai kok gitu kan. Nah, iya. Pencapaian itu pasti ada lika-liku ya, bener gak? Banget ya. Nah itulah, orang tuh pengen tahu dari kesuksesan setiap orang yang berhasil tuh gimana sih lika-likunya. Nah itulah inti dari kita podcastnya. Nah ini dia. Nah kalau misalnya ngomongin cerita proses gitu ya, proses mencapai cita-cita, aku akan sharing dari perspektifku kali ya. Boleh. Jadi gimana tuh? Ada cita-cita yang
aku udah capai gitu dan mudah dicapai gitu buat aku. Ada cita-cita yang saat ini menurut aku belum benar-benar tercapai gitu dan sangat susah gitu berlika-liku gitu. Salah satu contohnya adalah ketika dua hal yang paling mudah aku capai, aku bisa bilang kayak gitu, tapi bukan berarti aku tidak berusaha di hal yang lainnya gitu. Jadi ketika misalnya aku mendapatkan suatu hal di A gitu, oh mungkin aku tuh misalnya banyak di B, di C, di D, tapi nanti aku dapetnya di A misalnya gitu, kayak misalnya aku dulu masuk kuliah di UI misalnya gitu, terus aku masuk ke jurusan paling tinggi passing grade-nya yang diterima cuma 40 orang se-Indonesia. Menurut aku itu nggak mungkin banget gitu. Aku masuk situ kayak, dan aku masuknya nggak tes, aku cuman undangan, ngirimin rapot sama piagam sertifikat aku ini, terus aku masuk. Padahal kalau lihat orang yang belajar lebih pinter dari aku, bahasa Inggrisnya lebih bagus, lebih rajin tuh banyak banget dari aku. Tapi aku masuk ke sana. Jadi buat aku itu mudah, walaupun aku tuh banyak juga usahanya gitu. Di sekolah tuh aku ikutan lomba, aku membawa nama harum sekolah gitu. Jadi aku nggak egois mikirin diriku sendiri, tapi aku juga membawa ekskul aku lebih baik, terus aku berkontribusi di organisasi gitu. Jadi aku ngelihatnya itu adalah buah dari hal-hal yang aku lakukan di situ gitu. Nggak cuman kepentingan sendiri, tapi kan aku bikin ketika aku berorganisasi kan aku bikin acara gitu kan. Terus acara itu kan dinikmati banyak orang, kita yang capek, anak sekolah menikmati itu kan, itu semua tuh nabung gitu, aku nabung, makanya aku bisa dapat HIUI gitu. Tapi kan kalau dibandingkan orang-orang yang belajar mati-matian ke sana kan sebenarnya aku gampang masuknya gitu. Terus yang kedua, Mojang Jajaka. Pada saat itu aku menang Mojang Jawa Barat 18 tahun. Dan satu-satunya perwakilan dari kota Sukabumi yang bisa juara di Jawa Barat, dan umur aku masih 18 tahun waktu itu. Iya, epic. Sebenarnya tuh kalau lihat yang lain lebih pantas tuh lebih banyak gitu. Nah, tapi yang aku sadari, aku juga bingung kenapa aku menang gitu, kenapa aku bisa dapat semua ini gitu kan. Ya tetap aja senang gitu. Walaupun kalau misalnya gitu, aku menyadari juga aku tuh banyak kontribusi di hal yang lain, makanya hadiahnya di tempat yang ini gitu loh. Cuman nggak langsung di situ aja. Nah, tapi aku melihat bahwa proses itu adalah bukan, aku pernah share di Instagram, ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar bukan berarti kita tuh sudah layak ketika mendapatkan itu gitu. Justru ketika kita mendapatkan itu tuh karena kita tuh jauh dari layak, jadi kita harus belajar di situ. Ketika aku masuk UI, aku tuh jauh dari pinter banget, jadi akhirnya dimasukin ke UI biar aku terpaksa belajar. Karena kalau orang-orang yang pinter mungkin di sekolah aku gitu ya, yang udah biasa gitu, ya dia mau dimanapun tetap akan hebat karena dia emang rajin. Coba aku gitu kan disimpan di kuliah yang misalnya bebas gitu, udah nggak belajar aku gitu kan, santai aja main musik gitu kan, ngapain gitu. Karena aku terpaksa belajar di situ. Terus di Mojang Jajaka juga aku terpaksa tahu dandan tuh kayak gimana, tahu cara public speaking gitu. Jadi ketika bilang kayak gitu, itu kayaknya rasanya tuh mulus banget. Tapi ketika misalnya menurut aku ngerasanya, ketika menurut Allah gitu ya, misalnya aku tetap tujuan akhirnya pengen punya karya. Itu mau bikin karya bertahun-tahun tuh, karya sendiri tuh bisa nggak jadi lagi, gagal lagi. Padahal itu yang paling aku pengen. Betul. Itu yang paling aku pengen padahal. Nah maksudku kadang gimana ya? Aku tuh kadang-kadang kalau sama hidup tuh lucu gitu. Jadi misalnya aku tuh misalnya waktu itu nggak masuk kuliah di situ juga pengen sih, tapi nggak apa-apa, nggak juga gitu, tapi pengen banget gitu. Tapi ini hal yang paling aku mau banget, kayaknya banyak banget lika-likunya. Akhirnya ada yang pernah bilang sama aku gini, keinginan terbesar kamu adalah ujian terbesar kamu, katanya gitu. Aku dikasih tahu orang. Jadi mungkin keinginan aku saat di sini sangat besar, makanya ujian aku tuh besar sekali. Jadi kayak keinginan terbesarku adalah ujian terbesarku. Aku ngerasa tuh setelah lulus, ini kemarin aku juga update Instastory, my life be like 2011, masuk kuliah, aku mau kuliah di Jakarta biar aku bisa musisi di sana. Ketika udah masuk kuliah, kok berat banget gitu kuliahnya gitu. Aku juga bukan tidak mengalami lika-liku itu, karena di kampus juga aku harus berjuang setara dengan teman-temanku yang emang pinter banget. Aku kan biasa-biasa aja gitu.
Terus Iya. udah gitu 2015 pokoknya banyak halangan sampai akhirnya aku nggak bisa, akhirnya gagal terus lah mau berkarya gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa oh ternyata Allah tuh lagi shaping karakter aku dulu. Nah ini sih yang bikin harus orang teman-teman anak muda nih tahu nih gitu, bahwa ketika kita gagal terus itu ada karakter yang di shape gitu sama Allah gitu ya. Kayak misalnya aku dulu begini karakternya di shape, lebih rapi, lebih bijaksana, lebih baik gitu kan, biar lebih siap gitu ketika ini gitu. Apalagi kita nggak pernah tahu misalnya Allah merencanakan aku jadi sesuatu gimana, tapi kan dia lebih tahu menyiapkan mental aku, karakter aku, sudut pandang aku gitu kan. Jadi yang aku rasa adalah ketika aku kegagalan demi kegagalan, terus aja aku keep going. Kalau nggak nangis aku nangis lagi, putus asa, tapi sebulan kemudian jalan lagi, putus asa, jalan lagi gitu. Karena ini adalah keinginan terbesarku gitu. Ya udah, aku setiap ini nyadar aja bahwa ini adalah proses shaping karakter aku gitu. Jadi ya lika-likunya panjang gitu. Kalau misalnya dibilangin kayak panjang sih kalau itu lagi. Maksudnya kalau untuk urusan musiknya, aku kan sempat di fase dimana papaku meninggal, terus secara keadaan aku drop banget, secara finansial drop gitu, keluarga ada masalah, terus putus sama pacar, harus lulus kuliah, jadi itu banyak banget gitu. Sampai akhirnya sekarang bisa ngomong kayak gini gitu. Tuh ya guys, jadi gini ya, kalau teman-teman nih, kan aku suka tanya gitu, Bu saya udah bosen Bu, udah gini udah gagal gini. Terus aku tanya gitu, kamu ngelamar kerja baru berapa kali? 2 kali Bu. Ya 2 kali itu kan belum termasuk 2 kali ngelamar kerja, terus dia dibilang udah gagal Bu. Belum ya, itu masih belum. Ya ampun, itu masih harus dicoba lagi. Bahkan kamu harus masukin 100 lamaran kerja gitu ya. Kan ada 2 kan, lulusan sekolah tuh anak pengen ada 2, pengen masuk ke kantor dan pengen berusaha gitu kan ya. Dan masing-masing tuh punya unik tersendiri effortnya gitu. Jadi kalau ada anak didik yang tanya, Bu aku kok nggak diterima kerja sih Bu gitu ya. Kenapa sih, emang aku emang gak masuk qualify. Kemudian aku tanya misalnya udah berapa kali masuk kerja, udah 2 kali Bu. Belum gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat dari Teh Mentari ini justru berulang-ulang kali dalam kegagalannya. Positifnya adalah akhirnya membentuk karakter, betul kan? Misalnya bener pertama banget, kirim surat lamarannya nggak diterima, ya mungkin surat lamarannya kurang bagus gitu kan ya. Yang kedua, yang kedua mungkin nggak diterima lagi. Oh mungkin kita belum sesuai dengan komposisi yang dibutuhkan gitu kan. Terus banyak banyak faktor bener. Tapi yang dipastikan Teh Mentari adalah ada rencana Tuhan yang ditempatkan tepat pada waktunya gitu kan. Gitu. Ya cuman Allah pengen kita tuh lebih lebih rajin lagi, tekun lagi gitu kan. Terus kita disiapin dulu gitu mentalnya, karakternya gitu. Iya. Kalau menurutku gagal itu bener kan, kata orang gagal itu ketika kita berhenti. Bener, gagal itu ketika kita berhenti gitu. Maksudku sekarang we never know, setahun, 2 tahun, 3 tahun gak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi aku gak akan pernah berhenti gitu loh untuk ini. Tapi that's good point. Bener itu aku tulis tuh, bagus tuh. Terus iya. Jadi terus-terusan selalu, setiap waktu ketika aku gagal selalu ada pelajaran baru yang membuat aku jadi kayak, oh ternyata gue masih kurang di sini secara karakter ya. Oh mungkin gue kurang ini, oh mungkin gue kurang itu. Jadi selalu kayak aku tuh kadang-kadang, ya Allah, kok banyak banget ya pelajaran buat karakterku ini gitu loh kayak. Iya. Kayak banyak banget gitu. Belum ini udah beres, oh ternyata ini, oh ternyata ini kayak selama ini ngerasa udah jadi orang baik aja gitu. Tapi setelah digituin tuh kayak banyak yang bisa di shaping gitu loh ternyata gitu. Jadi ya itu kan lebih sulit ya sebenarnya. Betul. Gitu. Karena memang pembentukan karakter itu nggak instan kan. Karena itu. Apalagi kan ada karakter-karakter yang mungkin sudah terbentuk dari kecil gitu. Benar itu budaya, panutan kita. Menarik banget ya. Kegagalan itu justru membawa momen suatu opportunity mencapai kesuksesan lagi gitu ya. Tapi di dalam proses kegagalan dan proses kegagalan kita gitu ya, pasti ada yang paling ngebantuin kita kan, terutama Teh Mentari nih. Siapa sih yang paling ngebantuin Teh Mentari di sini? Sebenarnya apakah kita harus punya gitu?
kita harus ada punya coach atau coach ya bercoach atau wasit ya, coach kali ya. Iya. Apa kita harus punya coach untuk membantu kita lebih positively lagi gitu atau gimana? Jadi ini sebenarnya sedihnya jadi aku nih. Jadi kalau ngomongin coach gitu ya, jujur di aku tuh misalnya gini, papaku kan meninggal tahun 2016 kan gitu. Terus mamaku juga bukan tipe yang bisa diajak diskusi apa. Jadi mamaku memang dia ibu rumah tangga tol lah. Jadi dia melengkapi aku dalam beberapa hal yang memang aku butuhkan banget gitu. Aku kan orangnya agak-agak sulit, nggak bisa ngurusin perintilan apa. Mamaku tuh selalu nyiapin alat perang aku gitu loh. Misalnya aku mau perang sana tuh mamaku udah siapin nih, ini pedangnya, ininya gitu, kayak gitu-gitu. Jadi mama tuh tipe yang kayak gitu ya, yang ya memang pastilah secara komposisinya yang Allah butuhin lah, aku dikasihnya tipe mama yang kayak gitu. Tapi ketika beranjak dewasa gitu, umur 22, lulus kuliah, kan aku sebagai perempuan gitu ya kan butuh orang yang bisa berbicara, diskusi, apalagi aku orangnya kayak hidup ini sebenarnya apa sih gitu. Aku kan orangnya tipe-tipe yang gitu ya, kayak kamu tuh kenapa itu kehidupan ini ada gitu, kayak ini gitu, konsep-konsep yang kayak gitu. Terus kamu aku juga kepo tingkat tinggi nih. Kayak apa? Kepo tingkat tinggi. Bah iya, kadang aku aja suka mikir kayak ini kok aku tuh kenapa sih bisa mikir gitu kayak gitu. Terus mulai mempertanyakan kayak maksudnya agama tuh seperti apa, kayak gitu. Nah sedangkan kan mamaku ibu yang sederhana aja gitu, jadi kan aku nggak bisa banyak diskusi gitu. Sedangkan aku punyanya adekku yang lebih muda kan, juga kita sama-sama lagi ongoing gitu. Jadi kita juga kalau bingung ya bingung bareng, saling menguatkan bareng aja gitu. Jadi kalau dalam coach itu aku tuh ada di mana di waktu kayak pontang-panting, merasa sendiri, hilang arah, nggak ajek gitu loh, melangkah itu nggak ajek, kayak karena bingung gitu, kayak hal-hal yang kayak gitu. Jadi tapi akhirnya aku menyadari bahwa karena aku tuh tidak banyak melibatkan Allah dalam setiap langkah aku gitu loh. Jadi aku akhirnya nyadar gitu, kayak sebenarnya tuh aku yang membuat aku nggak ajek adalah aku nggak berpegangan penuh ke sana gitu. Kenapa aku harus yang aku cari selalu manusia gitu. Walaupun ketika aku tidak kuat dan ketika aku kayak ngerasa udah mentok banget, mungkin Allah ngeliat nih anak mentok nih, harus ngasih tahu. Akhirnya ada orang yang ditemuin sama aku misalnya gitu, dia akhirnya ngasih ini itu gitu. Dia juga mamanya temanku gitu kan, dia bilang iya Mentari kamu gini. Akhirnya aku kayak oh iya ya jelas gitu, aku jadi jelas, oh gitu ya Ma, oh gitu. Aku juga manggil mama kan, oh gitu ya Ma. Jadi aku banyak ngobrol sama dia bilang aku juga bisa ketemu sama kamu karena doa mama kamu gitu. Mama kamu mungkin gak bisa banyak ngobrol sama kamu, gak bisa bimbing kamu, tapi dia doa sama Allah semoga coba cariin orang yang bisa menjawab semua kegelisahan aku kali gitu ya, betul. Yang real gitu. Akhirnya ada lah gitu. Jadi kalau coach mungkin sekarang bisa dibilang ya namanya Mama Hani itu ya itulah kalau dibilang coach gitu. Nah dalam perjalanan ini ya hidup Teh Mentari, ada nggak sih role model kamu tuh? Apa Princess Cinderella gitu? Apa role model? Bisa dari luar negeri, bisa dari dalam negeri, bisa anyone lah gitu. Selalu Princess Diana, Lady Diana itu. Iya, ada ya ini fotonya di Instagram. Queen, the real princess tuh dia gitu, kayak nggak ada apa ya. Dia kan break the rule juga, maksudnya break the rule of aturan kerajaan kan. Dia banyak berinteraksi dengan masyarakat, dia sederhana, dia sangat peduli, itu ya gitulah real queen gitu loh buat aku gitu. Bukan yang misalnya dia hanya di atas, dia nggak ngelihat di bawah. Kalau dia kan benar-benar turun ke bawah, makanya banyak yang kontra juga kan di kerajaannya. Menurut aku kayak dia princess tapi dia benar-benar punya value yang menurut aku kayak wah ini keren ini orang gitu. Terus nah apa harapan Teh Mentari nih selanjutnya untuk masa depan? Apa harapannya Teh Mentari? Aku tuh sekarang udah banyak berubah ya harapannya. Dulu mungkin beberapa tahun yang lalu tuh kayak aku mau jadi ini jadi itu, pengen punya ini punya itu gitu. Kalau sekarang tuh harapanku lebih ke kayak
semoga aku jadi orang yang lebih ikhlas gitu, lebih berserah gitu, dan lebih kuat ngejalanin rencananya Allah gitu, tanpa aku juga kehilangan passion untuk menjalankan apa yang aku pengen gitu. Aku pengen selalu kayak ya kalau misalnya ya gimana ya, kompak gitulah sama yang maha kuasa gitu. Kalau memang aku jalan ini, oh kata dia enggak, oke gitu. Aku jadi kayak ya udah berjalan bareng-bareng dan lebih lebih kuat aja sih gitu. Karena maksudnya kalau aku udah pernah mengalami ketika aku punya plan sendiri gitu ya kan, kalau nggak melibatkan dia, orang dia yang menentukan gitu kan. Jadi kayak, dan ketika berjalan bersama juga kan nggak mudah juga ya. Ketika aku pengen A misalnya nggak dikasih, atau pengen B ternyata nggak boleh, kayak atau enggak aku mau lewat C ternyata harus lewat sini gitu kan. Butuh keikhlasan dan kepasrahan. Nah itu menurutku berat banget. Jadi ya semoga kedepannya aku jadi orang yang ringan lah ngejalanin semuanya gitu. Amin. Iya. Coba abis ini dengerin yang podcastnya Takeda deh. Oh iya. Mungkin ada tips dari Takeda yang bisa mengilhami tuh. Boleh tuh. Nanti share abis ini ya. Iya. Oke. Yang terakhir nih, ya ini paling headline-nya justru. Apa sih pesan Teh Mentari kepada anak-anak muda? Harus tetap spirit, harus tetap no mellow, dan harus tetap punya optimis bahwa cita-cita itu bisa kita raih nanti. Apa pesannya? Buat teman-teman yang masih SMA atau kuliah gitu, yang lagi menggapai cita-cita gitu, kalau menurut kakak nih yang sudah melewati beberapa waktu, bener dan pernah menjalani kayak ngotot gitu ya, berusaha mencapai mimpi sendiri, mending mulai sekarang tuh kayak melangkahnya bareng-bareng sama orang yang menentukan, sama dia yang menentukan gitu. Jadi dari dulu tuh udah dibiasakan berjalan bersama yang menentukan gitu. Jadi kitanya juga ketika ngejalaninnya kita semangat, tapi ketika gagal kita tetap ikhlas dan pasrah gitu, kayak nggak apa-apa gitu. Dan yang aku selalu percaya, nggak ada tuh gagal tuh beneran ketika kita berhenti. Jadi kayak aku sering lihat gitu cerita di Walt Disney berhasil ketika umur berapa, terus yang Harry Potter berhasil ketika umur berapa gitu. Coba kalau dia berhenti di umur berapa, kan nggak akan pernah ada Harry Potter atau Walt Disney gitu loh. Itu yang luar biasa banget. Jadi KFC, don't stop. KFC itu kolonel KFC dia berhasil umur 60 loh ngeluarin ayamnya, ya kan? Iya, sekarang KFC di mana-mana gitu. Jadi jangan pernah berhenti sih gitu. Ketika semuanya hal yang rasanya tuh menghalangi, ya anggap aja itu sebuah tantangan dan hal yang membentuk karakter kita. Sambil berproses kita membentuk karakter kita, sambil kita OTW maju terus gitu ke mimpi kita gitu. Wow, luar biasa, Masya Allah. Yeay. Jadi semuanya masing-masing ada ujian ya Teh ya. Bener banget. Ujiannya tergantung kita sendiri gitu. Betul mau nanti misalnya ada teman-teman di sini pengen win di beauty pageant ya kan, ada pengen usaha macam-macam lah kuliner dan semuanya itu ada ujiannya ya. Dan tips dari Teh Mentari adalah mulai aja dengan yang sederhana dulu ya, bener ya? Iya. Mulai yang sederhana dulu, langkah aja. Bener, yang semampu kita dulu pelan-pelan sambil kita evaluasi gitu kan? Iya. Terus langkah lagi sampai kita evaluasi terus aja tuh ngegulung ya. Nanti lama-lama ada nemuin jalannya sendiri ya Teh ya? Iya, kadang kita juga kayak udah sampai sini gitu. Betul, tapi jangan lupa selalu minta Allah untuk menjadi pembimbingnya ya. Iya, pendamping. Karena dia yang memutuskan. Betul. Wow, cuma itu. Kita udah sampai bener. kerja 7 hari 7 malam gak diizinkan kan. Iya. Iya Teh Mentari hatur nuhun atuh ya. Sami-sami. Insya Allah kan, kalau insya Allah ini adalah satu pesan jangka panjang. Mungkin nggak langsung on the time, just in time orang langsung dengerin kan ya, bisa setahun kemudian, 2 tahun kemudian gitu. Jadi insya Allah ini bisa manfaat buat orang gitu ya Teh ya. Amin. Semoga sampai pada orang yang membutuhkan dan mendengarkan ini pada waktunya aja. Kapanpun itu. Betul. Dan pasti dibutuhkan atuh Teh, kan masih ada orang, orang. Kan
Kan di Indonesia angka kelahiran masih ada teh. Oh iya bener. Jadi akan 10 tahun lagi. bener. Gitu kan. Jadi selalu akan ada anak muda ya, kecuali kalau udah nggak ada anak muda nih, udah nggak ada angka kelahiran ya udahlah. Gawat, enggak sih. Podcastnya bagaimana menghadapi kematian aja. Iya. Hatur nuhun Teh Mentari. Sama-sama. Mohon selalu podcastnya. Amin ya Allah, amin ya. Mohon maaf lahir dan batin juga. Sing sehat, sing selamat sadayana, dan karirnya insya Allah terus berkilau selagi kita memang bisa menggantungkan semuanya kepada Allah gitu ya. Amin ya Allah, amin. Boleh kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau gitu saya salam penutupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ringkasannya. Dalam mencapai cita-cita tidak selalu berjalan mulus dan itu adalah wajar. Dan ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang besar, bukan berhenti sampai di situ, tapi harus lebih giat belajar lagi. Kegagalan itu adalah shaping characters. So, keep going. Sertai cita-cita bersama Allah sebagai pendamping agar tetap selalu semangat, dan jika kita gagal, kita tetap ikhlas. Keberhasilan itu tiada batasan usia. Terima kasih.